Perkenalkan, nama saya Anggiat Simanjuntak, NIM 181201103 MN6. Baiklah, saya akan memaparkan penyusunan materi program penyuluhan kehutanan dalam meningkatkan potensi wilayah di Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Latar belakang. Potensi daerah berupa kekayaan alam atau komoditas unggulan yang dimiliki daerah menjadi faktor pendukung penting sebagai modal bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam era otonomi daerah, tentunya sangat diharapkan tercapainya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik pertanian rakyat maupun yang dikelola perusahaan. Ini disebabkan oleh sumber daya alam atau SDA yang memadai dan jumlah penduduk atau tenaga kerja yang bekerja dalam sektor pertanian sangat banyak. Penerapan agroforestry merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan tersebut di atas, dan sekaligus juga untuk mengatasi masalah pangan. Sistem agroforestry akan menekankan penggunanya pada jenis-jenis pohon serbaguna dan menentukan asosiasi antara jenis-jenis vegetasi yang ditanam. Manfaat dan tujuan penyuluhan. Tujuannya adalah memberikan arahan pedoman dan alat pengendalian pencapaian. Tujuan program penyelenggaraan penyuluhan. 4. Supaya masyarakat dalam daerah penyuluhan dapat mengelola potensi sumber daya alam, mengelola hutan dan lahan dengan baik dan maksimal, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kondisi umum wilayah Kecamatan Lagoboti. Kecamatan Lagoboti terdiri dari 22 desa dan 1 kelurahan, di mana Kecamatan Lagoboti terletak pada ketinggian 905 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring, dan terjal, sehingga kelembaban udaranya cukup lembab. Luas wilayah mencapai 73,90 km² dan tersebar di 23 desa atau kelurahan. Desa terluas di wilayah Kecamatan Lagoboti adalah Desa Wonatas 2 dengan luas wilayah 13,2 km, mencapai 17,62% dari luas wilayah Kecamatan Lagoboti. Sedangkan Kelurahan Pasar Lagoboti dengan luas wilayah 0,5 km² merupakan wilayah terkecil, hanya mencapai 0,68% dari luas wilayah Kecamatan Lagoboti. Rata-rata luas desa di Kecamatan Lagoboti adalah 3,21 km². Luas lahan tanah di Kecamatan Lagoboti seluas 7.390 hektar, berdasarkan BPS Kabupaten Toba Samosir 2019. Potensi wilayah Kecamatan Lagoboti berdasarkan data BPS Kecamatan Lagoboti 2019. Berikut adalah tabel luas lahan sawah dan bukan sawah menurut desa atau kelurahan tahun 2018 dalam hektar. Pada tahun 2018 terdapat lahan sawah seluas 2.013 hektar dan luas lahan bukan sawah 5.377 hektar, sehingga jumlahnya menjadi 7.390 hektar. Berikut adalah tabel luas panen, produksi, dan produktivitas ubi kayu menurut desa atau kelurahan tahun 2018. Berdasarkan tabel, pada tahun 2018, luas panen seluas 46 hektar dan produksi dalam ton 1.898,29 ton. Rata-rata produksi 403,98. Berikut adalah tabel luas tanaman keras menurut jenis tanaman desa atau kelurahan tahun 2018. Berdasarkan data pada tabel terdapat 6 jenis tanaman agroforestry dan 3 diantaranya sangat berpotensi untuk dikembangkan, di mana tanaman tersebut ada kopi, coklat, dan juga kemiri. Program kegiatan penyuluhan. Penyuluhan merupakan organisasi yang tersusun dari bangunan pengetahuan dan pengembangan ilmu. Ilmu penyuluhan mampu menjelaskan secara ilmiah transformasi perilaku manusia yang dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan
dewasa, komunikasi, dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat, serta lingkungan fisiknya. Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat, agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Pada prinsipnya, penyuluhan adalah proses yang sistematis untuk membantu petani, nelayan, pembudidaya, maupun komunitas lain agar mampu menyelesaikan masalah sendiri. Sehingga pendekatan penyuluhan seyogianya memprioritaskan kebutuhan partisipan penyuluhan. Selanjutnya kegiatan penyuluhan, pertama adalah mengadakan penyuluhan mengenai potensi pemamataan lahan secara maksimal dan potensi peningkatan hasil panen pertanian dengan memberikan pedoman mulai dari penanaman sampai pada pemupukan yang lebih baik. Pemanfaatan lahan yang maksimal akan meningkatkan hasil tani sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi. Kedua, memberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat setempat dalam pemanfaatan lahan kosong sebagai lahan agroforestry. Agroforestry selain mempunyai nilai ekonomi juga dapat menjadi solusi mencegah erosi dan lainnya. 3. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari permasalahan penanaman, panen, hingga dalam segi pemasaran. Pembangunan pertanian bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa strategi pembangunan pertanian yang perlu diperhatikan. Strategi pembangunan pertanian tersebut adalah yang pertama, meningkatkan penyediaan air, benih, agrokimia, kredit, teknologi tepat guna, jalan, industri pengolahan, penyimpanan, pemasaran, penyuluhan, pelatihan, keamanan, serta menyempurnakan peraturan pertahanan dan peraturan perundangan lainnya. Kedua, mengembangkan usaha agribisnis on dan off farm, terutama agar layak, kredit, menyejahterakan, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. 3. Menghilangkan monopoli, mengatur pembagian kegiatan usaha, serta membangun kemitraan antara UKM, koperasi dan usaha besar yang harmonis, serta petani sebagai pengusaha kecil dibina agar memiliki sebagian saham pada perusahaan pertanian besar dan menengah. Keempat, memproduktifkan semaksimal mungkin lahan-lahan terlantar dan mengembangkan lahan kering beririgasi dan lahan rawa pasang surut agar layak kredit, menyejahterakan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Kelima, memperkuat kelembagaan dan organisasi ekonomi petani, meningkatkan kepastian hukum dan keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Keenam, mengembangkan usaha atau industri terutama yang berbasis pertanian di pedesaan, dekat dengan sumber daya atau bahan baku, dan penyediakan off-farm job di kawasan pertanian. 7. Meneruskan kegiatan transmigrasi dari daerah berlahan sempit ke daerah berpenduduk jarang, dan dengan sekaligus menerapkan strategi di atas. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penyuluhan Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, di mana penyuluhan akan dilaksanakan selama 2 minggu, dan berikut adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana kegiatan yang dilakukan adalah mulai Senin sampai Jumat. Ya, di mana pada hari Senin dilakukan kunjungan ke kelompok atau unit tani, Selasa kunjungan ke kelompok dan unit tani, Rabu lokasi balai penyuluhan, kegiatan dilaksanakan training oleh narasumber, Kamis lokasi balai penyuluhan, kegiatan yang dilaksanakan training oleh narasumber, dan Jumat adalah lokasi lahan pertanian dan kegiatan yang dilaksanakan praktik lapangan. Dan begitu juga pada minggu yang kedua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.